Halo, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul GERD, yang beranggotakan Nur Helmi Suparman, Iut Prastiwi, Nurul Asmi, Cici Nirwanti, dan Novianti. Baik, langsung saja pemaparan dari kelompok kami. Definisi dari GERD atau Gastroesophagus Reflux Disease, di mana GERD sendiri itu didefinisikan sebagai gangguan ketika isi lambung mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus sehingga muncul senjata dan atau komplikasi yang mengganggu. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari GERD, di mana terdapat pada gambar yang di atas ini merupakan kondisi penyakit reflux gastroesofagus yang disebabkan oleh aliran balik atau reflux isi lambung ke dalam esofagus. Nah, GERD sendiri ini sering kali disebut dengan sakit mah karena nyeri yang terjadi itu ketika cairan asam yang normalnya hanya ada di lambung masuk dan mengiritasi atau menimbulkan sensasi terbakar di esofagus. Kemudian reflux gastroesofagus sering terjadi setelah makan dan disebabkan melemahnya tonus sphincter esofagus atau tekanan di dalam lambung yang lebih tinggi dari esofagus. Dengan kedua mekanisme ini, isi lambung yang bersifat asam bergerak ke dalam esofagus. Patofisiologi GERD terjadi karena ofensif dan defensif. Secara ofensif terjadi karena peningkatan asam lambung, dilatasi lambung atau obstruksi gastrik outlet, disfensi lambung dan pengosongan lambung yang terlambat, serta tekanan intragatrik dan intraabdomen yang meningkat. Hal ini disebabkan karena kehamilan, obesitas, dan penggunaan pakaian yang terlalu ketat. Yang kedua yaitu secara defensif. Hal ini terjadi karena terganggunya fungsi les pada GERD yang disebabkan oleh turunnya tekanan les akibat penggunaan obat-obatan, makanan, faktor hormonal, dan kelainan struktural. Nah, untuk penata laksanaan GERD bisa kita lakukan dengan dua terapi, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi, pertama kita bisa menggunakan obat golongan antasida dengan mekanisme kerja menetralkan dan mengikat asam lambung sehingga pH lambung meningkat dan dapat mempercepat pengosongan lambung. Contoh golongan obat ini yaitu aluminium hidroksida, magnesium karbonat, dan magnesium trisilikat. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi menggunakan obat dari golongan antagonis reseptor H2. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghambat reseptor histamin 2 secara selektif dan reversibel sehingga sekresi asam lambung terhambat. Contoh obatnya yaitu simetidin, ranitidin, famotidin, dan nisatidin. Kemudian bisa juga menggunakan obat dari golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghambat sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium dari sel parietal lambung. Contoh obatnya yaitu omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Yang keempat adalah obat golongan prokinetik, yang dimana mekanisme kerja dari obat golongan ini yaitu dapat meningkatkan motilitas esofagus dan lambung, serta meningkatkan tekanan sphincter esofagus bagian bawah atau les, untuk mengurangi terjadinya reflux isi lambung dan mempercepat pengosongan lambung. Jadi, obat golongan prokinetik ini dia bekerja pada sphincter esofagus bagian bawah yang dapat membantu mengurangi terjadinya keadaan reflux atau keadaan di mana makanan dan cairan asam yang berada di lambung itu naik ke esofagus. Keadaan ini dapat mengakibatkan terjadinya luka pada lambung. Jadi obat golongan ini dia bekerja untuk mengurangi terjadinya keadaan reflux ini. Dan contoh dari obat golongan ini yaitu metoclopramid dan domperidon. Adapun golongan obat yang digunakan untuk GERD, yang pertama itu golongan obat prokinetik. Contohnya itu berupa obat domperidon. Mekanisme kerjanya sebagai antagonis reseptor D2 dopamin
Dosis oralnya 10-30 mg 3 kali sehari dapat menimbulkan pemanjangan QT. Kemudian dosis di atas 30 mg per hari meningkatkan risiko efek samping. Dosis sampai 20-25 mg itu 4 kali sehari. Kemudian yang kedua itu adalah metoclopramid. Mekanisme kerjanya antagonis D2, agonis reseptor 5-HT4. Dosis oralnya yaitu 10 mg 4 kali sehari. Kemudian obat ini harus menghindari penggunaan jangka panjang karena dapat mengakibatkan efek samping pada neurologis. Selanjutnya yaitu golongan obat untuk penyakit GERD. Selanjutnya itu ada dari golongan antasida. Contoh obatnya itu ada aluminium hidroksida, magnesium karbonat, dan magnesium trisilikat. Kemudian untuk dosisnya yaitu ada 500 mg 4 kali sehari, 10 ml 3 kali sehari, 250 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk kontraindikasinya itu ada hipofosfatemia. Untuk efek sampingnya ada konstipasi ataupun diare. Kemudian golongan selanjutnya yaitu ada proton pump inhibitor atau yang disebut dengan PPI. Contoh obatnya ada omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dan pantoprazol. Kemudian dari dosisnya yaitu dimulai dari 20 mg per hari sampai dengan 40 mg per hari. Kemudian kontraindikasi yang dapat disebabkan yaitu ada alergi terhadap omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, gangguan ginjal, hati, ataupun hipokalemia. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu ada sakit perut, sakit kepala, diare, mual, pusing, insomnia, ataupun migrain. Kemudian golongan yang terakhir yaitu ada histamin H2 reseptor antagonis atau yang disebut dengan H2RA. Contoh obatnya ada ranitidin, famotidin, ataupun simetidin. Kemudian dosisnya yaitu 150 mg 2 kali sehari, 40 mg 2 kali sehari, 400 mg 2 kali sehari. Adapun kontraindikasi yang dapat disebabkan yaitu gangguan ginjal, wanita hamil, serta menyusui. Kemudian ada gangguan hati. Selanjutnya efek samping yang dapat disebabkan ada takikardia, mulut kering, anoreksia. Selanjutnya yaitu mengenai terapi non-farmakologi. Adapun modifikasi gaya hidup yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu seperti menurunkan berat badan bila penderita obesitas atau menjaga berat badan sesuai dengan indeks massa tubuh ideal. Yang kedua ada meninggikan kepala kurang lebih 15-20 cm atau menjaga kepala agar tetap elevasi saat posisi berbaring. Yang ketiga yaitu makan malam paling lambat 2-3 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menghindari makanan yang dapat merangsang GERD seperti coklat, minuman mengandung kafein, alkohol, dan makanan berlemak, asam pedas. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke guys, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton.